Rizwan dan Yuli adalah sepasang suami istri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu. Pertemuan mereka berawal dari sebuah kebetulan yang terjadi di dunia maya, di mana keduanya tanpa sengaja saling berinteraksi melalui sebuah media sosial. Saat itu, baik Rizwan maupun Yuli sama-sama telah menjalani kehidupan yang penuh liku-liku, masing-masing membawa luka dari pernikahan sebelumnya. Rizwan adalah seorang duda, sedangkan Yuli telah menyandang status janda setelah pernikahannya yang pertama berakhir dengan perceraian. Dan dari pernikahan pertama mereka, keduanya tidak dikaruniai seorang anak. Hubungan mereka dimulai dengan sederhana, melalui percakapan yang awalnya hanya sebatas saling menyapa di kolom komentar dan pesan singkat. Seiring waktu, perasaan di antara mereka tumbuh. Apa yang awalnya hanya sekadar saling mengomentari status Facebook, berlanjut ke komunikasi yang lebih pribadi melalui aplikasi pesan singkat. Mereka mulai rutin bertukar cerita lewat panggilan telepon, hingga akhirnya terbiasa melakukan panggilan video. Meskipun terpisah jarak yang cukup jauh, hubungan mereka tetap berjalan dengan baik. Saat Rizwan berkesempatan pulang ke kampung halaman, ia tak ragu untuk datang menemui keluarga Yuli guna meminta restu atas hubungan mereka. Setelah mendapatkan restu dari keluarga, keduanya bersepakat untuk menikah setelah kontrak kerja Yuli di luar negeri selesai. Singkat cerita, setelah kontraknya di Hong Kong berakhir, Yuli pulang ke tanah air, dan sebulan kemudian mereka resmi menikah. Hasil tabungan Yuli selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri digabungkan dengan tabungan milik Rizwan yang kemudian mereka manfaatkan untuk membangun usaha bersama. Dengan penuh optimisme, pasangan ini membeli sebuah ruko 2 lantai yang terletak di pinggir jalan. Lantai pertama mereka jadikan sebagai toko sembako, sementara lantai kedua digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Di awal membuka usaha, toko mereka masih sepi pengunjung, hal yang wajar mengingat mereka pendatang baru dalam dunia bisnis. Namun, Rizwan tidak menyerah begitu saja. Ia memutar otak dan mencari strategi terbaik agar toko mereka bisa ramai pembeli. Salah satu langkah yang ia ambil adalah dengan berani memainkan harga, menjual barang dengan harga di bawah pasar. Meski keuntungan yang diperoleh sedikit, Rizwan yakin bahwa dengan perputaran barang yang cepat, toko mereka tetap bisa bertahan dan berkembang. Strategi ini pun membuahkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko lainnya. Kesuksesan yang mereka raih tidak luput dari tantangan. Para pedagang sembako di sekitar mereka mulai merasa tersaingi. Beberapa di antaranya bahkan melontarkan ancaman dan kata-kata tidak menyenangkan kepada Rizwan. Namun, Rizwan tetap teguh pada prinsipnya bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha yang halal dan bertujuan membantu masyarakat sekitar, terutama mereka yang kurang mampu. Ia percaya bahwa meskipun selisih harga yang ia berikan kecil, itu sudah cukup untuk meringankan beban ekonomi pelanggannya. Semakin lama usaha yang dijalankan Rizwan dan Yuli berkembang dengan pesat. Stok barang di toko sembako mereka selalu tersedia dalam jumlah banyak, namun hanya dalam hitungan hari, semua barang dapat habis terjual. Perputaran uang yang semakin cepat membuat keuntungan mereka terus meningkat. Meskipun margin yang mereka ambil kecil, keuntungan kecil yang dihasilkan dari jumlah penjualan yang besar ternyata cukup untuk membuat kehidupan mereka menjadi jauh lebih sejahtera. Meski hanya mengandalkan pendapatan dari toko sembako yang mereka kelola di ruko 2 lantai tersebut, mereka merasa sangat bersyukur atas rezeki yang diperoleh. Hingga pada suatu malam, setelah kurang lebih 6 bulan, toko itu berjalan dengan lancar, sebuah kejadian aneh mulai menghampiri mereka.
Seperti biasa, pada pukul 9 malam, ruko telah ditutup. Rizwan meminta salah satu karyawannya untuk merapikan barang-barang dan memastikan semuanya dalam keadaan rapi sebelum meninggalkan toko. Rizwan dan Yuli sendiri memiliki keperluan di luar rumah, sehingga mereka baru kembali sekitar pukul 10 malam. Ketika mereka tiba di ruko, semua karyawan sudah pulang. Kunci toko memang dipegang oleh 2 orang, Rizwan sendiri dan salah satu karyawannya. Rizwan yang merasa lelah segera memarkirkan mobil di samping ruko, lalu bersama Yuli naik ke lantai 2 untuk beristirahat. Setelah membersihkan diri dan bersiap untuk tidur, Rizwan mematikan lampu kamar. Namun baru saja mereka berbaring di atas ranjang, tiba-tiba terdengar suara aneh dari atas rumah mereka. Suara itu terdengar seperti pasir yang ditebarkan di atap lantai 2. Yuli yang mendengarnya lebih dulu segera bertanya dengan nada cemas, merasa bahwa suara itu bukanlah hal biasa. Rizwan yang mencoba tetap tenang, berusaha meyakinkan istrinya bahwa mungkin itu hanya perasaan mereka saja. Ia mencoba mengabaikan suara tersebut dan mengajak Yuli untuk kembali tidur. Namun baru saja mereka mencoba menenangkan diri, suara serupa kembali terdengar, bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Yuli yang mulai merasa gelisah langsung mendesak Rizwan untuk memeriksa keluar. Rizwan pun akhirnya bangkit dan menuju balkon dengan membawa senter. Ia menyorotkan cahaya ke berbagai sudut atap, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Bahkan tidak ada pasir yang terlihat jatuh ke balkon yang seharusnya terjadi jika memang ada pasir yang ditebarkan dari atas. Rizwan sempat merasa aneh, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan kembali masuk ke dalam. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh ke dalam kamar, suara pasir berjatuhan terdengar lagi, kali ini jauh lebih keras. Yuli yang mendengar suara itu langsung bangun dan bergegas mendekati Rizwan dengan wajah pucat ketakutan. Ketakutan Yuli semakin menjadi ketika ia teringat akan kejadian serupa yang pernah menimpa tetangganya dulu. Setelah suara pasir misterius terdengar di atap rumah, tetangganya jatuh sakit dan kondisinya memburuk dalam waktu singkat. Dengan suara gemetar, Yuli menyampaikan kekhawatirannya kepada Rizwan, menduga bahwa ini bisa jadi adalah upaya santet yang dikirimkan oleh seseorang. Rizwan mencoba menyangkal, meyakinkan bahwa di zaman seperti ini, hal-hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Namun, dalam hati kecilnya, ia sendiri merasa ragu dan sedikit khawatir. Yuli yang masih cemas akhirnya mengajak Rizwan kembali keluar untuk memastikan sekali lagi. Dengan perasaan yang mulai diliputi rasa was-was, mereka berjalan ke balkon. Kali ini ketika senter diarahkan ke atap, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Di tengah atap rumah, terlihat bayangan hitam yang tampak duduk diam dengan tubuh yang tak jelas bentuknya. Sosok tersebut begitu hitam legam dan terasa begitu mencekam. Yuli yang melihatnya langsung menjerit ketakutan, menutup matanya, dan memeluk Rizwan erat-erat. Sementara Rizwan hanya bisa terpaku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sosok itu hanya diam sejenak sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Kejadian malam itu membuat Yuli ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Rizwan yang berusaha menenangkan istrinya sendiri merasakan ketegangan luar biasa dalam dirinya. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan mencoba tidur, meskipun rasa takut masih menyelimuti. Namun, sepanjang malam, mereka sama sekali tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran mereka terus dihantui oleh suara pasir misterius dan sosok bayangan hitam yang mereka lihat di atap rumah.
Keesokan paginya, meskipun rasa takut masih ada, mereka tetap menjalankan toko seperti biasa. Rizwan berpikir bahwa kejadian aneh itu mungkin hanya kebetulan. Hari-hari berlalu, dan selama 3 hari berikutnya, semuanya tampak berjalan normal. Para pelanggan tetap datang seperti biasa, dan tidak ada tanda-tanda hal aneh lainnya yang muncul. Rizwan mencoba meyakinkan Yuli bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka masih sehat, usaha mereka tetap berjalan lancar, dan kehidupan pun tetap berlanjut seperti sebelumnya. Namun, Yuli tetap merasa khawatir. Ia beberapa kali meminta Rizwan untuk mencari bantuan dari orang pintar atau paranormal, tetapi Rizwan menolak. Ia ingin memastikan bahwa semua ini hanya ketakutan belaka dan bukan hal yang nyata. Hingga akhirnya, setelah 2 minggu berlalu, kejadian-kejadian ganjil mulai muncul satu persatu, mengganggu usaha mereka secara perlahan. Setelah kejadian tebaran pasir di atap rumah yang misterius, Rizwan mulai mengalami berbagai peristiwa aneh yang berdampak langsung pada usahanya. Salah satu insiden yang paling membekas di ingatannya adalah ketika seorang pelanggan setia, Pak Handoko, seorang pemilik rumah makan terkenal di daerah tersebut, datang dengan amarah yang meledak-ledak. Pak Handoko selama ini selalu mengambil beras dari toko Rizwan karena kualitasnya yang selalu terjaga, beras premium yang diambil langsung dari penggilingan padi. Namun, 4 hari sebelumnya, anak buah Pak Handoko telah mengambil sekitar 4 kuintal beras dari toko Rizwan. Dan hari itu, ia datang dengan raut wajah marah, turun dari mobil baknya sambil berteriak-teriak di depan ruko. Rizwan yang sedang sibuk di kasir pun segera menghampiri dengan penuh kebingungan. Pak Handoko mengomel, menuduh Rizwan telah memberinya beras yang sudah kutuan, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Rizwan yang kaget dan merasa yakin bahwa stok berasnya selalu dalam kondisi prima segera memeriksa sendiri isi karung yang dibawa oleh Pak Handoko. Namun, betapa terkejutnya ia ketika membuka salah satu karung dan menemukan bahwa beras yang seharusnya masih baru itu telah dipenuhi oleh kutu, seakan-akan sudah lama tersimpan di tempat yang lembab. Rizwan tidak habis pikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi, mengingat ia sendiri selalu mengecek stok dengan teliti sebelum dijual. Dengan rasa bersalah dan ketidakpercayaan yang bercampur aduk, Rizwan segera menawarkan penggantian dengan beras baru. Namun, ketika ia dan Pak Handoko masuk ke dalam gudang untuk mengambil stok yang baru saja datang dari penggilingan pagi itu, keterkejutan yang lebih besar menanti mereka. Semua karung beras yang baru datang pun dalam kondisi serupa, dipenuhi kutu hingga hampir tidak bisa dipakai lagi. Rizwan benar-benar kebingungan dan langsung menghubungi pemasok berasnya untuk meminta penjelasan. Pihak penggilingan padi pun terkejut mendengar keluhan itu, karena mereka yakin beras yang dikirimkan masih dalam kondisi baru dan baik saat keluar dari pabrik. Bahkan mereka bersedia mengganti beras yang rusak sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, insiden ini hanyalah permulaan dari rentetan kejadian aneh yang menimpa usaha Rizwan. Setelah kasus beras kutuan tersebut, muncul keluhan-keluhan lain dari para pelanggan setia. Beberapa pelanggan mulai mengembalikan telur yang mereka beli karena tiba-tiba membusuk dalam waktu yang sangat singkat, bahkan sebelum sempat dimasak. Sayuran yang baru datang dari pasar pun mengalami hal serupa, cepat layu dan membusuk hanya dalam hitungan jam. Keanehan demi keanehan terus terjadi, membuat Rizwan dan Yuli semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan usaha mereka. Seiring berjalannya waktu, pelanggan yang sebelumnya selalu berjubel di toko Rizwan mulai berkurang drastis. Dari hari ke hari,
toko yang dahulu ramai kini mulai sepi, hingga dalam kurun waktu 2 bulan sejak kejadian suara pasir misterius, keadaan menjadi sangat memprihatinkan. Rizwan dan Yuli yang awalnya mencoba untuk berpikir positif, kini mulai merasa bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Yuli semakin yakin bahwa semua ini berkaitan dengan suara pasir di atap rumah mereka malam itu. Ia merasa bahwa mereka telah terkena guna-guna yang bertujuan untuk menutup usaha mereka. Meskipun pada awalnya Rizwan enggan mempercayai hal-hal mistis seperti itu, kenyataan yang ia hadapi membuatnya mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang mengganggu mereka. Akhirnya, setelah berulang kali didesak oleh Yuli, Rizwan setuju untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal di kota mereka. Paranormal tersebut, setelah mendengarkan keluhan Rizwan, dengan yakin mengatakan bahwa memang ada unsur guna-guna yang ditujukan untuk menghancurkan usaha mereka. Tanpa berpikir panjang, Rizwan pun meminta paranormal tersebut untuk segera mensterilkan rukonya dari pengaruh sihir jahat. Setelah menyepakati biaya yang cukup besar, sekitar 15 juta rupiah, paranormal tersebut datang ke ruko Rizwan bersama timnya untuk melakukan berbagai ritual pembersihan. Proses ini dilakukan tepat tengah malam, di mana mereka melakukan serangkaian doa, jampi-jampi, dan ritual khusus untuk menangkal energi negatif yang diduga telah menghambat usaha Rizwan. Tanpa berpikir panjang, Rizwan pun meminta paranormal tersebut untuk segera membersihkan rukonya dari pengaruh sihir jahat. Setelah menyepakati biaya yang cukup besar, sekitar 15 juta rupiah, paranormal tersebut datang ke ruko Rizwan bersama timnya untuk melakukan berbagai ritual pembersihan. Proses ini dilakukan tepat tengah malam, di mana mereka melakukan serangkaian doa, jampi-jampi, dan ritual khusus untuk menangkal energi negatif yang diduga telah menghambat usaha Rizwan. Rizwan yang sangat berharap pada solusi ini rela mengeluarkan dana besar demi kelangsungan usahanya. Paranormal tersebut meyakinkan bahwa setelah proses pembersihan ini, toko Rizwan akan kembali ramai seperti sedia kala dan semua keanehan yang mereka alami akan segera sirna. Malam itu menjadi malam yang penuh harapan bagi Rizwan dan Yuli, yang hanya bisa berdoa agar bisnis mereka dapat pulih seperti sebelumnya. Selang 2 hari setelah ritual pembersihan yang dilakukan oleh paranormal sebelumnya, toko Rizwan mulai kembali didatangi pelanggan. Hati Rizwan pun mulai merasa lega, berpikir bahwa usahanya telah kembali ke jalur yang semestinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian, kejadian aneh kembali menghampiri. Pelanggan yang semula mulai berdatangan lagi, tiba-tiba berkurang secara drastis. Barang dagangan seperti beras, telur, dan sayuran yang sebelumnya selalu segar, kembali mengalami keanehan, membusuk dalam waktu yang tidak masuk akal. Rizwan yang kebingungan akhirnya kembali mendatangi paranormal yang sebelumnya telah ia bayar dengan biaya cukup besar. Namun, keputusasaan menyelimuti hatinya ketika paranormal tersebut dengan wajah pucat dan ketakutan mengaku tidak sanggup lagi membantu. Ia mengatakan bahwa beberapa hari setelah melakukan ritual di toko Rizwan, ia didatangi oleh sosok yang begitu menyeramkan. Sosok tersebut mengancamnya dengan sesuatu yang di luar nalar manusia, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tidak mau lagi terlibat dalam masalah Rizwan. Situasi ini membuat Rizwan semakin bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari berikhtiar dengan cara biasa, hingga mencari pertolongan dari berbagai paranormal, namun hasilnya tetap sama. Yuli yang terus menyemangati Rizwan, mencoba meyakinkannya untuk tidak menyerah dan tetap berusaha mencari solusi.
Rizwan pun dengan sisa harapannya mencoba mendatangi beberapa paranormal lainnya. Namun, semuanya memberikan jawaban serupa. Mereka tidak sanggup menangani masalah yang dialami oleh Rizwan. Keuangan mereka semakin menipis, dan Rizwan pun mulai berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan meninggalkan tempat itu. Dengan hati berat, ia mengutarakan niatnya kepada Yuli untuk menjual ruko mereka dan pindah ke lokasi lain, berharap usaha mereka bisa berkembang tanpa gangguan yang selama ini menghantui. Yuli yang awalnya masih ragu, akhirnya setuju dengan keputusan Rizwan. Mereka menjual ruko yang telah mereka bangun dengan penuh kerja keras. Untungnya karena lokasi ruko yang strategis di pinggir jalan raya, mereka masih bisa menjualnya dengan harga cukup tinggi, lebih dari 300 juta rupiah. Setelah ruko berhasil terjual, Rizwan dan Yuli segera mencari lokasi baru di kota yang sama. Mereka berpikir bahwa mungkin masalah yang mereka hadapi hanya berkaitan dengan lokasi sebelumnya. Namun, kenyataan berkata lain. Di tempat yang baru, masalah serupa kembali terjadi. Toko yang awalnya dibuka dengan penuh harapan kembali sepi tanpa alasan yang jelas. Bahkan, kali ini cobaan yang mereka hadapi semakin berat. Yuli tiba-tiba jatuh sakit dan penyakit yang dideritanya datang silih berganti. Setiap kali sembuh, penyakit lain muncul tanpa sebab yang jelas, membuat kondisi fisiknya semakin melemah. Tabungan yang mereka miliki perlahan-lahan habis, tergerus oleh biaya pengobatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga suatu hari, seorang saudara mereka menyarankan agar mereka menemui seorang kiai yang terkenal memiliki keilmuan tinggi dalam mengatasi gangguan seperti yang mereka alami. Awalnya, Rizwan merasa skeptis. Ia sudah lelah berurusan dengan berbagai praktisi spiritual yang hanya menghabiskan uang tanpa hasil nyata. Namun, saudara mereka meyakinkan bahwa kiai ini berbeda. Kiai tersebut memiliki banyak santri dan dikenal sebagai sosok yang dihormati di pesantrennya. Dengan harapan yang tersisa, Rizwan dan Yuli pun menemui kiai tersebut. Setelah mendengar cerita mereka, kiai itu menyarankan beberapa hal, termasuk membeli seekor kambing untuk disembelih atas nama Rizwan dan Yuli yang dagingnya akan dibagikan kepada para santri setiap 3 bulan sekali. Ritual tersebut harus dilakukan selama beberapa bulan dengan total biaya yang cukup besar, sekitar 15 juta rupiah per bulan. Meski berat, Rizwan yang sangat ingin masalahnya selesai, menyetujui saran itu dan mulai menjalankan ritual yang disarankan oleh sang kiai. Namun, setelah 3 bulan menjalani semua yang disarankan, keadaan mereka tidak juga membaik. Uang mereka semakin menipis, dan usaha yang diharapkan kembali pulih justru tetap dalam kondisi yang sama. Rizwan semakin terpuruk, bahkan merasa hampir putus asa. Dan aset tersisa yang mereka miliki hanyalah mobil dan rumah yang mereka tempati. Dalam keputusasaan, mereka akhirnya memutuskan untuk menjual mobil dan rumah itu demi bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setelah menjual rumah mereka, Rizwan dan Yuli harus menghadapi kenyataan pahit dengan mengontrak sebuah rumah kecil. Kehidupan mereka yang dulu makmur kini berubah drastis. Dalam masa sulit itu, pemilik kontrakan yang kebetulan cukup akrab dengan Yuli memberikan saran yang mungkin menjadi harapan terakhir bagi mereka. Pemilik kontrakan itu menyarankan agar Yuli dan Rizwan menemui seorang pria bernama Kang Bilal, seorang praktisi spiritual yang telah membantu menyelesaikan masalah serupa di masa lalu. Awalnya Yuli ragu untuk kembali berurusan dengan hal-hal semacam itu. Namun, pemilik kontrakan meyakinkan bahwa tidak semua praktisi mematok biaya yang besar dan ia memberikan nomor kontak Kang Bilal untuk dicoba. Setelah berpikir matang, Yuli pun memberanikan diri menghubungi Kang Bilal dan menceritakan semua masalah yang dialami oleh mereka berdua. Syukurnya, Kang Bilal merespon dengan baik dan mengatur waktu pertemuan
Ia bahkan mengirimkan foto dan alamat rumahnya lengkap dengan panduan lokasi agar mereka tidak tersesat dalam perjalanan. Kediaman Kang Bilal terletak cukup jauh, memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan dengan kendaraan. Meskipun begitu, jarak yang jauh tidak menyurutkan niat Rizwan dan Yuli. Mereka telah bertekad untuk berusaha sampai titik terakhir agar bisa kembali menjalani hidup normal seperti sebelumnya. Rizwan dan Yuli akhirnya memulai perjalanan menuju kediaman Kang Bilal dengan penuh harapan. Berangkat dari rumah sekitar pukul 1:30 siang, mereka memanfaatkan waktu pagi untuk berjualan kue seperti biasa sebelum memulai perjalanan panjang tersebut. Dengan motor sebagai alat transportasi mereka, Rizwan dan Yuli mengikuti petunjuk lokasi yang telah dibagikan oleh Kang Bilal melalui pesan singkat. Awalnya perjalanan terasa lancar hingga mereka tiba di kota tempat Kang Bilal tinggal. Namun, perjalanan belum usai karena rumah Kang Bilal terletak di sebuah desa terpencil yang masih cukup jauh dari pusat kota. Sesampainya di kota, Rizwan mencoba menghubungi Kang Bilal untuk memberi kabar bahwa mereka telah tiba. Namun, pesan yang dikirimkan Rizwan belum juga dibalas. Mungkin karena Kang Bilal sedang sibuk atau tidak sempat melihat ponselnya. Yuli yang mulai tidak sabar, akhirnya menyarankan untuk melanjutkan perjalanan dengan hanya mengandalkan petunjuk di aplikasi peta dan bertanya kepada penduduk setempat jika diperlukan. Setelah bertanya ke beberapa orang, mereka diarahkan untuk melewati jalur yang lebih cepat menuju desa tujuan. Meskipun jalur tersebut harus melewati hutan jati yang cukup lebat. Saat mereka bersiap memasuki kawasan hutan, suara azan maghrib berkumandang. Rizwan pun memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah musola kecil di pinggir jalan untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai, Rizwan kembali bertanya kepada seorang penduduk mengenai jarak yang harus mereka tempuh. Orang tersebut menyebutkan bahwa jika melewati hutan jati, perjalanan hanya akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Namun, ia memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena kawasan hutan sering dilewati oleh babi hutan dan hewan liar lainnya. Dengan tekad kuat untuk segera sampai, mereka pun melanjutkan perjalanan memasuki hutan jati yang gelap dan sunyi. Begitu memasuki kawasan hutan, mereka disambut oleh tanjakan curam yang membuat Yuli merasa was-was. Gelapnya malam dan jalan yang menanjak membuat suasana semakin mencekam. Yuli sempat meminta Rizwan untuk mencari jalan lain, tetapi Rizwan meyakinkan bahwa semakin lama mereka menunda, semakin tidak enak rasanya untuk menemui Kang Bilal pada larut malam. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati tanjakan curam, jalanan mulai berbelok-belok dan dihadapkan pada percabangan yang membuat mereka bingung. Yuli segera mengecek peta di ponselnya dan menunjukkan arah ke kiri. Rizwan mengikuti petunjuk tersebut dan mengarahkan motornya ke jalan yang menurun. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, kegelapan semakin pekat. Langit malam tampak kelam, tanpa cahaya bulan atau bintang sedikit pun. Pohon-pohon jati yang tinggi dan rapat di sisi jalan membuat suasana semakin menyeramkan. Saat mereka semakin dalam memasuki hutan, kabut tipis mulai muncul, menutupi jalan yang mereka lalui. Rizwan dan Yuli saling berpandangan dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Kabut yang semula tipis, perlahan-lahan semakin tebal hingga jarak pandang mereka benar-benar terbatas. Lampu motor pun tak mampu menembus pekatnya kabut, sehingga Rizwan harus memperlambat laju motornya agar tidak salah jalan atau terperosok ke tepi jalan. Yuli yang semakin gelisah mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berbisik pada Rizwan bahwa perasaannya tidak enak. Rizwan yang mencoba tetap tenang juga mengaku merasakan hal yang sama. Tetapi, ia terus meyakinkan Yuli bahwa mereka harus berdoa dan terus melaju. Semakin jauh mereka melaju, kabut yang sebelumnya sangat tebal akhirnya mulai menipis. Rizwan pun sedikit mempercepat laju motor, merasa lega karena jarak pandang mulai membaik.
Namun, ketika mereka mencoba mengecek waktu di ponsel masing-masing, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa kedua ponsel mereka mati, padahal sebelumnya baterainya dalam kondisi penuh. Yuli mulai panik, merasa perjalanan mereka sudah terlalu lama dibandingkan perkiraan waktu yang diberikan oleh penduduk setempat di musola tadi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Yuli tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Dengan ragu, Rizwan akhirnya menyetujui dan menghentikan motornya di tepi jalan, mencari tempat yang sedikit lebih lapang di antara pohon-pohon jati. Yuli pun turun dari motor dengan hati-hati, berjalan ke arah salah satu pohon besar untuk menyelesaikan hajatnya. Setelah Yuli selesai buang air kecil di bawah pohon jati, Rizwan segera mengajaknya kembali ke motor untuk melanjutkan perjalanan. Saat Rizwan hendak menyalakan motor, matanya tiba-tiba tertuju pada kejauhan di mana terlihat beberapa titik cahaya samar yang menyerupai lampu petromak yang bergerak perlahan. Rizwan yang penasaran pun berbisik kepada Yuli, bertanya apakah ia juga melihatnya. Yuli yang melihat hal serupa langsung menyarankan agar mereka mendekat, barangkali bisa bertanya arah kepada orang-orang yang membawa lampu tersebut. Tanpa berpikir panjang, Rizwan segera menyalakan motornya dan melaju pelan menuju sumber cahaya itu. Semakin dekat, mereka mulai bisa melihat bahwa cahaya tersebut berasal dari rombongan orang yang berjalan beriringan. Yuli, yang semakin penasaran bertanya, mencoba menebak-nebak tujuan rombongan tersebut di tengah malam yang gelap di dalam hutan jati. Rizwan setuju, dan mereka berdua sepakat untuk mendekat dan bertanya langsung. Namun, begitu jarak semakin dekat, mereka terperanjat. Rombongan itu ternyata terdiri dari pria dan wanita, semuanya mengenakan pakaian serba hitam. 2 orang di bagian depan dan 2 orang di belakang membawa lentera tua. Sementara di tengah-tengah mereka terlihat sebuah keranda yang juga tertutup kain hitam polos, tanpa tulisan kalimat tahlil atau hiasan bunga seperti lazimnya. Rizwan dan Yuli saling berpandangan dengan wajah penuh keheranan. Biasanya, kain penutup keranda berwarna hijau dengan kalimat-kalimat suci, tetapi kali ini berbeda. Mereka pun memutuskan untuk berhenti di tepi jalan, menunggu rombongan itu lewat sebagai bentuk penghormatan. Namun, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Rombongan tersebut seakan tidak bergerak maju mendekati mereka, meski telah menunggu selama setengah jam. Yuli yang mulai merasa gelisah, menyarankan untuk menghampiri mereka langsung, karena waktu semakin larut. Rizwan pun menyalakan motornya, dan kembali melaju mendekati rombongan. Ketika motor baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba rombongan itu sudah berada tepat di depan mereka, seolah muncul begitu saja tanpa suara langkah kaki. Rizwan yang terkejut langsung mematikan motor dan memperhatikan mereka lebih dekat. Saat rombongan lewat di sampingnya, Rizwan mencoba menyapa beberapa orang yang berada di barisan belakang dengan ramah. Namun tak satu pun dari mereka merespons. Mereka terus berjalan tanpa menoleh, seolah tidak mendengar sama sekali. Perasaan ganjil mulai menyergap Rizwan. Ia merasa rombongan ini bukanlah manusia. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Rizwan berlari kecil mendekati seseorang yang membawa lentera di bagian depan dan menepuk pundaknya sambil bertanya. Namun, ketika orang tersebut berhenti, seluruh rombongan ikut berhenti dalam gerakan yang serempak dan menoleh bersamaan ke arah Rizwan. Rizwan terkejut bukan main ketika mendapati wajah mereka semua pucat pasi dengan mata kosong, tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang menganga. Rizwan terpaku, tubuhnya gemetar, mulutnya terkatup rapat, tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Tangannya terasa berat untuk digerakkan, sementara pandangan matanya bertemu dengan wajah-wajah menyeramkan di hadapannya. Dalam beberapa detik yang terasa begitu lama, rombongan itu kembali berbalik dan berjalan. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ada, Rizwan segera berlari kembali ke arah Yuli. Tanpa berkata apa-apa langsung menyalakan motor dan mengajak Yuli untuk segera pergi dari tempat itu.
Yuli yang melihat wajah pucat suaminya langsung merasa panik dan bertanya apa yang terjadi. Dengan suara bergetar, Rizwan menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Orang-orang itu ternyata bukan manusia, melainkan makhluk halus yang menyerupai rombongan pengantar jenazah. Yuli yang mendengar penjelasan Rizwan langsung memeluknya erat, gemetar ketakutan dan mendesaknya agar segera pergi sebelum rombongan itu muncul kembali. Mereka kembali melaju di jalan yang gelap, tetapi keanehan tidak berhenti sampai di situ. Sepanjang perjalanan, Rizwan dan Yuli mulai merasa bahwa mereka seperti berputar-putar di tempat yang sama. Pohon jati yang mereka lewati tampak serupa dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka mendekati pemukiman atau perkampungan. Bahkan, tidak ada setitik cahaya dari rumah warga yang biasanya menjadi pertanda bahwa perjalanan mereka sudah hampir sampai ke tujuan. Kebingungan mulai menyelimuti mereka berdua. Yuli yang mulai kelelahan bertanya apakah mereka tersesat, sementara Rizwan sendiri tak yakin dengan jawabannya. Mereka mencoba mengecek peta di ponsel mereka, namun layar ponsel masih mati dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyala kembali. Situasi ini semakin memperburuk ketegangan di antara mereka. Meski dihantui perasaan takut, Rizwan berusaha meyakinkan Yuli bahwa jalan ini pasti akan berujung di suatu tempat. Dengan hati yang penuh waspada, mereka melanjutkan perjalanan, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan di tengah keheningan hutan yang mencekam. Tidak lama setelah itu, Yuli memperhatikan ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan, samar-samar terlihat di bawah redupnya cahaya malam. Ia pun memberitahu Rizwan, berharap orang tersebut bisa mereka tanyai tentang arah ke rumah Kang Bilal. Rizwan yang masih dihantui ketegangan dari kejadian sebelumnya, menatap sosok itu dengan ragu. Namun, Yuli meyakinkannya bahwa itu pasti orang biasa. Mereka pun segera menghampiri sosok yang ternyata adalah seorang kakek tua. Kakek tersebut mengenakan kopiah hitam dan membawa sarung di bahunya, persis seperti seorang tukang ronda malam. Dengan nada sopan, Rizwan menyapanya dan menanyakan arah menuju rumah Kang Bilal. Sang kakek dengan suara serak dan lambat memberi petunjuk bahwa tempat yang mereka tuju sudah dekat, cukup lurus terus mengikuti jalan. Rizwan dan Yuli mengucapkan terima kasih, lalu bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun, ketika Yuli menoleh ke belakang untuk melihat si kakek sekali lagi, ia terperanjat. Sosok kakek yang baru saja mereka ajak bicara sudah tidak ada di tempatnya. Dengan wajah pucat, Yuli segera memberitahu Rizwan. Mereka berdua mencoba mencari, tetapi sosok tersebut lenyap begitu saja, tanpa jejak. Rizwan mencoba menenangkan Yuli dengan berpikir bahwa si kakek mungkin sudah berjalan menjauh. Namun, di dalam hati mereka terselip rasa aneh yang sulit dijelaskan. Mengapa seorang kakek tua bisa menghilang begitu cepat di hutan gelap tanpa membawa penerangan? Rizwan pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan, tetapi tak lama kemudian motor mereka mulai terasa oleng. Rizwan merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera meminta Yuli untuk turun. Setelah diperiksa, ternyata ban motor mereka kempes dengan paku yang menancap cukup dalam. Keduanya terdiam sejenak, menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah hutan yang sunyi dan gelap, tanpa satupun kendaraan lain melintas. Motornya harus kita dorong, ucap Rizwan dengan nada pasrah. Meskipun ragu, Yuli mengangguk dan membantu Rizwan mendorong motor pelan-pelan. Perjalanan terasa semakin sulit karena jalanan yang semakin menyempit, seolah-olah mereka masuk ke dalam sebuah lorong yang dikelilingi pepohonan jati yang tinggi dan gelap. Kabut mulai turun lagi, semakin tebal setiap langkah yang mereka ambil, hingga jarak pandang kembali menjadi terbatas. Setelah beberapa saat mendorong motor dengan susah payah, Yuli melihat sebuah cahaya di kejauhan. Itu Kang di depan, kayaknya ada lampu, serunya dengan harapan. Rizwan yang kelelahan pun merasa sedikit lega. Mereka pun mempercepat langkah menuju sumber cahaya,
yang ternyata berasal dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu tampak sederhana dengan penerangan dari lampu teplok khas pedesaan. Rizwan dan Yuli segera memarkir motor dan berjalan menuju warung. Dengan suara pelan, Rizwan mengucapkan salam beberapa kali, namun tak ada jawaban. Suasana warung terasa hening, hanya suara serangga malam yang terdengar. Setelah beberapa saat, seorang perempuan muda keluar dari dalam warung. Gadis itu mengenakan seragam SMA putih abu-abu dengan kerudung putih. Wajahnya tampak teduh meskipun selalu menundukkan kepala. Rizwan memesan kopi hitam dan teh manis yang segera disiapkan oleh gadis itu tanpa banyak bicara. Ia menyajikan minuman di atas nampan dengan gerakan yang begitu lambat dan aneh. Rizwan berterima kasih lalu mencoba bertanya di mana bisa menemukan tempat tambal ban terdekat. Gadis itu menunjuk ke arah jalan di samping warung yang ternyata adalah sebuah tambal ban. Rizwan merasa heran karena sebelumnya ia sama sekali tidak melihat papan atau tanda keberadaan tempat tersebut. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Rizwan berjalan menuju tambal ban dan menemukan seseorang sedang duduk jongkok di dekat tumpukan ban bekas. Ketika ia menyapa, suara orang itu terdengar familiar. Begitu orang itu berdiri, Rizwan terkejut bukan main. Kakek tua yang sebelumnya mereka temui di pinggir jalan, kini berdiri di depannya dengan ekspresi yang sama persis. "Bukankah kakek yang ada di jalan tadi?" tanya Rizwan dengan suara bergetar. Kakek itu tersenyum tipis dan berkata bahwa ia baru saja mengambil kayu untuk warung di sebelah. Rizwan mengangguk dengan ragu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun segera kembali ke warung untuk memberitahu Yuli, namun hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah mereka benar-benar bertemu dengan manusia? Atau ada sesuatu yang lain sedang mempermainkan mereka di tengah hutan jati yang mencekam ini? Yuli yang melihat wajah Rizwan penuh kebingungan mencoba menenangkan dirinya. Namun, pikirannya masih dihantui oleh keanehan yang baru saja terjadi. Rizwan masih bertanya-tanya bagaimana mungkin kakek yang mereka temui di tengah hutan tadi tiba-tiba sudah ada di tambal ban seolah-olah sudah lama berada di sana. Yuli yang mencoba berpikir positif menyarankan bahwa mungkin saja kakek tersebut tahu jalan pintas yang mereka tidak ketahui. Rizwan pun akhirnya setuju dan mencoba melupakan keanehan itu sementara, sembari menikmati kopi yang telah dipesan. Saat mereka duduk beristirahat sambil menyeruput kopi dan teh manis, suasana warung mulai terasa ganjil. Perlahan-lahan, aroma yang tidak biasa mulai tercium di sekitar mereka. Bau bunga melati bercampur dengan aroma minyak yang khas, seperti minyak air mata duyung, minyak yang biasa digunakan dalam prosesi pemakaman. Rizwan yang awalnya mengabaikan, mulai merasa tidak nyaman ketika aroma tersebut semakin menyengat. Yuli yang juga merasakan hal yang sama mulai gelisah dan bertanya kepada Rizwan tentang bau aneh itu. Rizwan hanya bisa menelan ludah dan menjawab dengan suara pelan bahwa bau itu sangat familiar dengan bau yang sering tercium di rumah duka. Semakin lama, aroma kamper dan bunga yang khas semakin menusuk hidung mereka berdua. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti, membuat Yuli merapat lebih dekat ke Rizwan. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba suara berat kakek tua pemilik tambal ban terdengar, membuat Rizwan dan Yuli tersentak. Motornya sudah selesai. "Kalau kalian mau jalan, hati-hati ya," ucap si kakek sambil tersenyum samar. Rizwan yang sedikit terburu-buru ingin segera pergi, mencoba menyelesaikan pembayaran. Namun perempuan muda yang sebelumnya melayani mereka masih duduk di tempatnya, menundukkan kepala tanpa suara. "Neng, berapa semuanya?" tanya Rizwan beberapa kali, tetapi tak ada respons. Sosok perempuan itu tetap diam dengan kepala menunduk. Perasaan tidak nyaman semakin menjadi,
membuat Rizwan akhirnya mencoba menyentuh bahu si gadis. Namun, saat disentuh, tubuh gadis itu terasa kaku seperti batu. Yuli yang melihat kejadian itu langsung merinding dan berbisik pada Rizwan untuk segera pergi. Dengan tangan gemetar, Rizwan mencoba kembali menyentuh dan memanggil perempuan itu sekali lagi, dan dalam sekejap mata, sosoknya berubah. Gadis yang awalnya tampak seperti manusia kini berubah menjadi sesosok pocong dengan kain kafan yang masih melekat erat di tubuhnya. Bola matanya kosong, hitam pekat, dan wajahnya pucat pasi. Rizwan dan Yuli menjerit histeris, hampir terjungkal ke belakang karena saking terkejutnya. Tanpa pikir panjang, Rizwan langsung menarik Yuli ke motor, menyalakan mesin dengan tangan yang gemetar, dan segera melaju dengan kecepatan penuh. Di saat motor melaju, Yuli yang menoleh ke belakang melihat pemandangan yang lebih menyeramkan lagi. Tempat yang sebelumnya mereka anggap warung, kini berubah menjadi sebuah pohon beringin besar, dengan dua sosok pocong berdiri di bawahnya, menatap lurus ke arah mereka dengan mata kosong yang mengerikan. Yuli yang gemetar ketakutan segera memeluk erat tubuh Rizwan dari belakang, sementara motor terus melaju kencang menembus gelapnya hutan. Namun, kejadian aneh belum berakhir. Saat mereka melaju, di depan sana kembali muncul cahaya yang mirip seperti yang mereka lihat sebelumnya di warung tadi. Rizwan, yang berpikir bahwa itu adalah rumah penduduk, segera mempercepat laju motor menuju sumber cahaya. Tetapi begitu semakin dekat, keduanya tersentak. Itu adalah warung yang sama dengan sosok perempuan berkerudung putih yang berdiri di depannya. Rasa takut semakin memuncak, namun Rizwan tetap mengendalikan motornya dan terus melaju. Anehnya, kejadian ini berulang hingga 3 kali. Setiap kali mereka melaju ke depan, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, seolah-olah mereka berputar-putar di dalam lingkaran yang tidak berujung. Dalam kondisi panik, Yuli menangis di atas motor, merasa benar-benar terjebak di dalam kegelapan hutan yang mencekam. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba muncul sosok yang melambaikan tangan di depan mereka, meminta mereka untuk berhenti. Yuli yang sudah terlalu takut menyarankan agar mereka tidak berhenti. Khawatir itu adalah sosok makhluk halus lainnya. Namun, saat cahaya lampu motor menerangi sosok tersebut, mereka langsung mengenali siapa orang itu. "Kang Bilal!" seru Rizwan dengan kelegaan yang luar biasa. Mereka segera menghentikan motor dan berlari menghampiri Kang Bilal dengan napas tersengal-sengal. Kang Bilal dengan wajah tenang hanya berkata, "Pelan, tenang, kalian sudah kutunggu sejak tadi. Lurus saja terus, jangan menoleh ke belakang. Nanti setelah masuk ke perkampungan, tanyakan saja rumah Akang." Rizwan dan Yuli mengangguk, namun dalam hati mereka merasa ada yang aneh. Kenapa Kang Bilal tidak ikut bersama mereka? Namun, Rizwan memilih untuk tidak banyak bertanya dan segera melanjutkan perjalanan. Saat mereka mulai melaju, Yuli yang penasaran melanggar pesan Kang Bilal dan menoleh ke belakang. Matanya langsung membelalak ketakutan. Di tempat Kang Bilal berdiri sebelumnya, kini tampak seekor harimau besar dengan tatapan tajam. Yuli yang ketakutan langsung kembali memeluk Rizwan erat-erat dan memilih untuk diam, tak ingin memberitahu Rizwan tentang apa yang baru saja ia lihat. Mereka terus melaju di jalan yang gelap, berharap perjalanan ini segera berakhir. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh dengan kejadian aneh, Rizwan dan Yuli akhirnya mulai merasa lega ketika di kiri dan kanan jalan mulai terlihat saung-saung kecil yang tampak seperti tempat produksi arang. Ada arang batok, arang kayu, dan berbagai bahan bakar lainnya yang diolah di tempat sederhana tersebut. Motor mereka terus melaju dan perlahan atap-atap rumah warga mulai terlihat di kejauhan. Keduanya merasa lebih tenang, menandakan bahwa mereka akhirnya telah memasuki kawasan perkampungan yang mereka tuju. Saat tiba di sebuah perempatan, Rizwan memutuskan untuk berhenti
dan bertanya kepada seorang warga yang kebetulan sedang berjalan di pinggir jalan. Dengan sopan, Rizwan menyapa dan bertanya arah menuju rumah Kang Bilal. Warga tersebut dengan ramah memberikan petunjuk, menyuruh mereka untuk terus melaju hingga menemukan sebuah tiang listrik, di mana mereka harus masuk ke dalam gang di dekatnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Rizwan dan Yuli melanjutkan perjalanan dengan semangat baru, mengikuti arahan yang diberikan. Setibanya di depan rumah Kang Bilal, betapa terkejutnya mereka ketika melihat sosok Kang Bilal sudah berdiri di depan rumah, seolah-olah sudah menunggu kedatangan mereka. Rizwan dan Yuli buru-buru memarkir motor, lalu segera menyalami Kang Bilal dengan penuh rasa lega. "Sebaiknya kalian masuk dulu ke dalam dan istirahat," ucap Kang Bilal dengan senyuman hangat yang sedikit menenangkan hati mereka. Begitu masuk ke dalam rumah, Yuli dan Rizwan disambut oleh istri Kang Bilal yang segera menyuguhkan minuman hangat untuk mereka. Sementara itu, Kang Bilal duduk di seberang mereka, tersenyum tanpa banyak bicara. Rizwan yang masih penasaran dengan apa yang telah mereka alami di hutan jati, segera menceritakan semuanya. "Kang, kok sudah sampai di rumah?" keluh Rizwan dengan wajah kelelahan. Namun jawaban Kang Bilal semakin membuat mereka bingung. "Akang dari tadi juga di rumah, nggak kemana-mana," ucapnya santai. Rizwan dan Yuli saling berpandangan heran. "Tapi tadi di jalan kami ketemu Akang," sahut Yuli yang masih merasa ada sesuatu yang janggal. Kang Bilal hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa kejadian seperti itu sudah biasa terjadi, terutama bagi mereka yang melewati hutan jati setelah maghrib. Rizwan dan Yuli mulai sedikit percaya bahwa apa yang mereka alami adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. "Yang penting kalian selamat," ucap Kang Bilal lagi, berusaha meyakinkan mereka. Meski demikian, kejadian aneh yang baru mereka alami sulit untuk dihilangkan dari pikiran mereka. "Seumur hidup, baru kali ini saya mengalami kejadian seperti ini, Kang," kata Rizwan dengan nada masih tak percaya. Setelah cukup lama beristirahat dan berbincang-bincang, Rizwan tiba-tiba teringat untuk menunaikan sholat Isya. "Kang, izin sholat Isya dulu ya," katanya sambil bersiap. Namun Kang Bilal hanya tersenyum sambil melirik jam dinding di ruang tamunya. "Isya bagaimana? Ini sebentar lagi juga subuh," katanya dengan santai. Rizwan dan Yuli kaget bukan main. Mereka segera melihat jam dinding dan mendapati bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Seketika itu juga azan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Kalian lihat sendiri kan? Dari 6:30 kalian masuk hutan dan sekarang sudah pukul 4 pagi. Itu karena kalian tadi tersesat di alam jin, ujar Kang Bilal. Rizwan dan Yuli hanya bisa terdiam mencerna ucapan Kang Bilal. Perbedaan waktu di alam jin dan alam manusia jelas berbeda, dan mereka baru saja merasakannya langsung. Kang Bilal pun menasihati mereka agar selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan, terutama ketika ada hajat besar seperti yang mereka lakukan kali ini. Rizwan dan Yuli hanya bisa mengangguk, merasa bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mereka kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah bersama Kang Bilal, mencoba menenangkan diri setelah perjalanan panjang dan penuh misteri. Setelah kejadian itu, Rizwan dan Yuli seringkali merenung dan tertawa kecil mengenang pengalaman mereka. Namun, ada satu pertanyaan yang hingga kini terus menghantui mereka berdua. Bagaimana mungkin jin bisa menambal ban motor mereka? Setelah bertemu dengan Kang Bilal dan mengalami perjalanan penuh misteri yang tak terlupakan, Rizwan dan Yuli akhirnya mendapatkan kejelasan mengenai masalah yang selama ini menimpa mereka. Dengan bimbingan Kang Bilal, mereka mengikuti serangkaian doa dan ikhtiar spiritual untuk membersihkan energi negatif yang telah menghambat usaha dan kehidupan mereka. Kang Bilal menjelaskan bahwa gangguan yang mereka alami
berasal dari energi jahat yang dikirimkan oleh orang yang tidak senang dengan kesuksesan mereka di masa lalu. Rizwan dan Yuli menjalani proses pembersihan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kang Bilal meminta mereka untuk rutin beribadah, memperbanyak doa, serta melakukan sedekah kepada yang membutuhkan sebagai bentuk pembersihan batin dan rezeki. Tidak hanya itu, Kang Bilal juga menyarankan mereka untuk memperbanyak amalan tertentu dan menjaga rumah serta usaha mereka dengan doa perlindungan. Setelah beberapa bulan menjalani semua saran dari Kang Bilal, perlahan-lahan kehidupan Rizwan dan Yuli mulai berubah. Usaha mereka yang sempat hancur akhirnya bangkit kembali. Toko sembako yang mereka buka di lokasi baru mulai ramai dengan pelanggan. Barang-barang yang sebelumnya cepat rusak dan tidak laku, kini kembali dalam kondisi normal dan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan setia. Yuli yang sebelumnya sering sakit-sakitan pun mulai merasa lebih sehat dan energinya kembali seperti dulu. Hubungan mereka sebagai suami istri juga semakin kuat setelah melewati semua cobaan ini bersama. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini harus dijalani dengan kesabaran dan tawakal, serta jangan pernah meremehkan doa sebagai perlindungan utama dalam hidup. Pengalaman tersesat di hutan jati, bertemu dengan makhluk gaib, hingga akhirnya menemukan solusi bersama Kang Bilal menjadi pembelajaran hidup yang tak ternilai bagi mereka. Kini Rizwan dan Yuli menjalani kehidupan dengan lebih berhati-hati dan selalu berserah diri kepada Tuhan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Meskipun kejadian itu telah berlalu, mereka tak pernah melupakan pengalaman mistis yang pernah menimpa mereka. Bagi Rizwan dan Yuli, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tak terlihat oleh mata, tetapi nyata keberadaannya. Sejak saat itu, mereka selalu membagikan kisah mereka sebagai pelajaran bagi orang lain, agar selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi semata. Akhirnya, dengan usaha yang semakin maju dan kehidupan yang lebih tenang, Rizwan dan Yuli menjalani hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur dan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara usaha duniawi dan spiritual.